Kabar? Alhamdulillah Bapak, bagaimana kabarnya? Begini Pak, saya kebetulan ingin mewawancara Bapak terkait proses pengambilan keputusan yang ada di sekolah kita. Saya ingin Bapak berbagi kepada kami proses-proses pengambilan kebijakan terkait permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di sekolah. Sebelumnya, apakah Bapak sudah pernah mendengar istilah dilema etika atau bukan moral? Ya, Boleh saya tahu Pak seperti apa pemahaman Bapak tentang ini? selera etika itu menurut saya ketika ada dua pilihan yang harus kita putuskan, yang boleh jadi dua itu sama-sama menguntungkan atau salah satu menguntungkan, atau dua-duanya baik atau salah satu yang lebih baik. Berarti dilema etika itu terkait ada dua nilai kebajikan yang sama-sama penting tapi bertentangan. Ya. Kemudian bukan moral Pak? Eh, Kalau yang moral itu mungkin bagaimana kita mengambil kebijakan secara moralitas kita, secara perasaan, bahwa itu dirasakan sama baik, juga waktunya berkembang. Ya, jadi Ada paham? jadi Bapak pahami ya. Baik Pak. Nah, dalam Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak mengambil keputusan terkait permasalahan tersebut? Ketika ada dua permasalahan yang mana keduanya mempunyai nilai kebaikan yang sama, kalau dua-duanya sama baik, maka tentu saja kita lihat mana yang skala prioritas. Dan bagi saya selalu merembukan itu dengan teman-teman guru untuk melihat mana kira-kira yang lebih kita utamakan dari dua kepentingan yang berbeda. Berarti Bapak melihat dari skala prioritas. Terus yang kedua, melibatkan rekan-rekan guru untuk membahas yang mana yang paling prioritas di antara nilai kebajikan tersebut. Seperti itu Pak ya. Nah, terkait hal tersebut, selain yang tadi Bapak sebutkan, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait pengambilan keputusan? Itu dalam pengambilan keputusan, ketika ada hal yang perlu kita putuskan, maka yang saya pikir dalam prosedur ada yang pertama itu memang mengambil rekan-rekan guru untuk mengadakan musyawarah mufakat. Dan dalam rapat itulah disampaikan hal-hal yang perlu kita lakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Dari hasil musyawarah itu kita ditentukan skala prioritas yang harus kita lakukan dan yang dapat kita lakukan secara bersama. Setelah itu baru kita tentukan kira-kira kapan aksennya dan bagaimana prosedur atau cara melakukan program yang kita buat. Adakah yang lain? Kita yang mungkin yang jelas intinya adalah selalu melalui kesepakatan bersama dengan teman-teman dalam guru. Jadi saya ulangi Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa untuk prosedurnya itu yang pertama Bapak mengadakan rapat dengan memanggil guru-guru untuk melakukan musyawarah. Kemudian di situ nantinya akan dibahas hal-hal yang perlu dilakukan, terus dirumuskan skala prioritas apa yang mau dilakukan bersama. Terus selanjutnya kapan pelaksanaan dan bagaimana proses pelaksanaan dari program tersebut. Seperti itu Pak ya. Oke, nah selama ini dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika, hal-hal apa saja yang menurut Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang teramat efektif dalam pengambilan keputusan adalah ketika apa yang ditentukan dalam
dan memang itu dengan program dan sekolah itu tetap bersarat dengan sekolah. Jika itu tidak sekolah maka itu tidak kita berikan kita dalam ambil kegiatan. Jadi semuanya kembali kepada di sekolah. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 7 Kendari, apakah ada kejadian atau peristiwa yang membuat Bapak merasa sulit untuk mengambil kebijakan? Untuk selama ini saya sih merasa tidak sulit karena memang teman-teman guru di sekolah itu memang sangat perhatian dan proaktif dan mau berbagi dan terbuka untuk melaksanakan apa yang tadi. Maka begitu kesepakatan sudah diambil, sudah dicapai, maka itu dilaksanakan juga dengan baik. Itu yang saya perhatikan selama ini, sehingga saya merasa untuk hal yang menyulitkan itu memang belum ada mendapatkan. Alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Berarti kerjasama dan kolaborasi yang ada di sekolah kita ini sudah mulai terbangun dengan baik. Ya, Dan itu mungkin harus kita jaga dan kita tingkatkan. ya. Kemudian Pak, selain tadi, apakah ada tantangan ketika Bapak memutuskan suatu kebijakan? Apakah ada tantangan yang Bapak dapatkan mungkin dari luar atau dari internal sekolah kita? Tangan di internal kita itu tentunya saja mungkin ada hal-hal ya, ada beberapa teman yang tidak terdapat atau tidak terpakai dengan itu. Akan tetapi tantangan itu menurut saya masih bisa diatasi karena ketika kita telah pemahaman kan mereka cenderung untuk menerima walaupun barangkali dalam hal tidak langsung, tetapi secara terbuka secara terbuka itu dianggap itulah kebersamaan di sekolah ini yang harus kita rawat dan kita bangun ke depan secara bersama-sama. Itulah kedewasaan kita dalam menerima keputusan bersama. Ya. Berarti itu tidak ada masalah Pak ya. Kalau dari eksternal mungkin Pak ada? Dari eksternal sampai saat ini juga belum, karena mereka mungkin karena sekolah kita juga masih baru, sehingga mereka masih memahami kondisi yang ada di sekolah ini, sehingga apa tekanan baru itu atau tantangan baru itu belum ada sejauh ini. Tetapi kita sebagai sekolah baru, saya tantangan itu adalah bagaimana memperjuangkan atau mempromosikan sekolah ini supaya dikenal di masyarakat umum. Nah, baik Pak, sekarang saya kembali terkait misalnya ketika Bapak menghadapi suatu kasus terkait dilema etika, apakah ada jadwal tertentu yang Bapak sudah buat untuk menyelesaikan kasus tersebut, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya pada saat itu juga? Tergantung situasi kasusnya seperti apa. Ya. Tetapi memang harus selesaikan pada saat itu, maka harus selesaikan pada saat itu. Tapi ketika kasus yang mungkin bisa diselesaikan atau dipenting, maka kita dulu dengan memanggil atau musyawarahkan dengan teman-teman, rekan-rekan guru terlebih dahulu. Kita mempertimbangkan secara matang apa yang kita harus lakukan, strategi apa yang kita tempuh dalam memutuskan atau menyelesaikan masalah ini. Tetapi untuk hal urgen yang memang tidak bisa kita tunda, harus disegerakan, karena boleh jadi kalau itu tidak diselesaikan maka bisa merembet ke hal-hal yang lebih besar. Bapak, kalau saya melihat dari paparan Bapak itu, saya melihat Bapak sudah sangat bijaksana dalam menyikapi setiap kasus yang terjadi di sekolah kita. Kemudian selanjutnya, ketika dalam proses pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika ini, apakah ada seseorang yang membantu mempermudah atau membantu Bapak dalam hal mengambil kebijakan? Selama ini alhamdulillah ada saja teman yang memang membantu itu, sehingga sangat mudah akan saya menyelesaikan masalah-masalah
karena kepedulian teman-teman itu saya sangat besar. Alhamdulillah. Ya, ketika masalah yang ada yang terjadi sekarang ini kita selesaikan dengan kepala dingin tanpa harus memaksakan sesuatu yang memang punya dampak besar di kemudian hari. Iya, iya, iya. Saya yang kita laksanakan. Ya, alhamdulillah sangat bersyukur kita berada di lingkungan yang sangat peduli dengan perkembangan sekolah, sangat peduli dengan hal-hal yang terjadi di sekolah. Itu suatu hal yang sangat sangat kita syukuri dan sangat membantu kita dalam pengembangan sekolah. Nah, kemudian selanjutnya Pak, selain seseorang atau tadi rekan-rekan guru yang membantu Bapak, apakah ada faktor-faktor yang lain? Ketika mungkin hubungan sarana prasarananya yang bisa membantu dalam penyelesaian pengambilan keputusan. Dalam hal sarana prasarana, kalau kita berbicara tentang sarana prasarana, saya di minimal sekolah kita memang sekolah baru, tetapi alhamdulillah kita sudah luar biasa ya. Bukan bangunannya, kemudian peralatan lain juga standar tidak ada, hanya memang yang masih kurang adalah peralatan praktek itu memang belum memadai atau memang belum ada. Tapi ya, alhamdulillah selama ini teman-teman punya kepedulian, punya masing-masing punya solusi untuk bisa menyikapi keterbatasan dengan bisa memaksimalkan potensi yang ada. Itu salah satu aset yang harus kita jaga. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, berdasarkan pengalaman ketika menghadapi kasus yang terkait dengan dilema kita, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak sebelumnya? Yang saya dapat ambil hikmah dari semua selama saya berada di tempat ini dibanding dengan sekolah awal, kemudian dari tempat itu adalah tempat ini kebersamaannya sangat kompak, sangat solid, dan hingga terbang dari awal seperti itu hingga bagaimana kita lanjutkan. Ini yang menguatkan kita semua ke rasa kebersamaan ini. Karena kalau tidak ada itu, maka dalam situasi sekolah baru, kemudian kondisi sarana prasarana yang belum memadai, itu mungkin kita lebih banyak mengeluh daripada berbuat. Tapi alhamdulillah kita selama ini tidak mengeluh, justru kondisi-kondisi yang ada kita maksimalkan sehingga apa yang kita lakukan yang mungkin biasa juga menurut orang lain itu sudah luar biasa. Masih ada lagi Pak yang mau disampaikan? Kemudian hal yang satu lagi bahwa di tengah keterbatasan kita, alhamdulillah setelah kita telah berprestasi, sudah bisa menjuarai lomba kompetisi siswa tingkat provinsi negara. Artinya ini pembuktian bahwa walaupun kita baru, tetapi kita tidak bisa dipandang remeh oleh orang lain, dan kita segala kerepan akan maju dan berprestasi. Amin. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Dari wawancara kita hari ini saya ada beberapa yang bisa saya simpulkan bahwa ternyata yang namanya masalah apapun itu yang kita hadapi, ketika kita bisa membangun komunikasi, bisa bekerja sama dan merangkul mereka semua untuk bekerja, untuk berubah dan untuk berbuat yang lebih baik untuk kepentingan sekolah, itu saya lihat sudah sangat-sangat bagus, dan itu yang mungkin yang akan kita jadikan sebagai aset bagi kita dengan keterbatasan kita dari segi sarana prasarana. Dan saya berharap sih semoga apa yang menjadi kekuatan kita ini kita pertahankan dan kita tingkatkan dan bisa bertahan selamanya untuk kebaikan sekolah kita bersama. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Hari ini saya sudah melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Laresi SPD NPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Kendari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Terima kasih. Maaf Bu, ganggu ya sebentar. Maaf Bu ya, mengganggu sebentar waktunya. Hari ini saya ada kebetulan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait kebijakan-kebijakan dalam hal pengambilan keputusan. Nah, saya minta waktunya Ibu jika berkenan. Boleh ya? Terima kasih. Nah, sebelum saya lanjut Bu, terkait pengambilan keputusan itu kan biasanya kita berhadapan dengan ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi kadang ada pertentangan yang kita dapatkan dan itu mengharuskan kita untuk mengambil satu keputusan yang tepat, yang paling tepat di antara kedua kebijakan tersebut. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin bertanya sedikit, apakah Ibu pernah mendengar istilah dilema etika? Dilema etika sebelumnya saya belum pernah dengar, tapi kalau etika saya pernah dengar etika itu. Seperti apa itu? Etika itu berkaitan dengan perilaku, perilaku atau norma yang berlaku di Secara universal. secara universal. Oke. Nah, kalau dilema etika berarti ada dua, namanya dilema berarti ada dua pilihan yang mungkin sama-sama memiliki nilai kebajikan. Gitu ya. Kemudian kalau istilah bujukan moral pernah tidak dengar Bu? Rujukan moral, kalau moral pasti berkaitan dengan artinya apa yang kita rasakan, Ya. baik atau tidak baik, seperti itu. Ya, berarti kalau bujukan moral itu antara baik dengan yang tidak baik, atau mungkin antara yang salah dengan yang benar. Ya, oke. Berarti di sini selama menghadapi kasus-kasus atau permasalahan yang ada di sekolah, bisa tidak Ibu identifikasi yang mana yang termasuk dilema etika, yang mana yang termasuk rujukan moral? Oh iya, kalau masalah-masalah yang sering saya hadapi di sekolah, Ya, itu banyak sekali yang berkaitan dengan antara dilema antara etika dan rujukan moral. Artinya seperti ini, ketika di PAUD dalam aturannya bahwa pendidikan yang ada di PAUD itu adalah bersifat perkembangan. Artinya di luar dari itu maka tidak dapat kami lakukan. Tetapi berdasarkan secara moral ada tanggung jawab yang harus kami penuhi selaku saya sebagai pimpinan sekolah dengan guru, bahwa ada beberapa rujukan moral yang memang harus kami ambil meskipun itu ada artinya bertentangan dengan yang seharusnya terjadi, seperti itu. ya. Berarti Ibu sudah bisa mengidentifikasi yang mana yang termasuk dilema, yang mana termasuk rujukan moral. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, dalam hal ini TK Sumur Sejahtera, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, artinya ada sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau seperti itu biasanya kami bersama guru mengadakan pertemuan, artinya kami pertemuan, kemudian mengungkapkan apa yang kami temui di lapangan. Setelah itu kami dikasih kira-kira dari masalah yang kami temui itu kira-kira bagaimana solusinya, siapa-siapa yang kami bisa ajak untuk bekerja sama untuk memecahkan solusi tersebut. Nah, ketika misalnya kedua permasalahan itu sudah menemukan solusi, bagaimana cara menentukan pilihan mana yang paling tepat? Kalau menurut kami yaitu pilihan yang tepat itu biasanya kami ambil begini, misalnya berdasarkan dari suara terbanyak. Artinya ada kesepakatan bersama untuk kembali lagi bahwa itu ada, karena kami di sekolah bahwa itu untuk
kepentingan sekolah. Seperti itu. Ya, berarti langkah-langkahnya tadi itu ketika ada permasalahan itu diputuskan melalui rapat Dewan Guru, Ya, rapat Dewan Guru. kemudian mendengarkan pendapat masing-masing rekan. Kemudian dari situ dicarilah solusi-solusi yang kira-kira mana yang paling tepat yang untuk kebaikan sekolah. Iya. Oke, nah selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terkait dilema etika? Hal yang paling efektif yaitu hal efektif ketika kita sudah mencari mengidentifikasi masalahnya, kemudian kita menyimpulkan, itu akan menjadi efektif ketika kita sudah mengambil kesimpulan dan kami melaksanakan hasil dari kesimpulan tersebut, hasil yang telah disepakati bersama antara saya sebagai pimpinan sekolah juga oleh guru. Kemudian kami melaksanakannya itu berdasarkan dari hasil musyawarah. Pernah tidak ketika ada satu kejadian atau kasus kan Ibu harus mengambil keputusan pada saat itu juga? Alhamdulillah sampai sejauh ini belum pernah saya dapatkan seperti itu. Artinya ketika kami mendapatkan masalah, kami berkonsultasi dengan guru, kami rapat, maka sampai sejauh ini tidak ada masalah dengan itu. Artinya selalu kami duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Jadi memang dimanapun kita bekerja, yang satu kuncinya sebenarnya itu memang adalah komunikasi, ya, komunikasi dan kolaborasi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Iya, tantangannya itu bahwa pasti ada guru yang tidak setuju. Artinya ada yang pro dan ada yang kontra. Ya. Terus bagaimana menghadapi ketika terjadi pro dan kontra dari guru? Ketika terjadi hal seperti itu, maka kami mengadakan pertemuan, artinya rapat bersama dengan rekan-rekan guru, rekan sejawat untuk bersama-sama mencari solusi atau alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Ya. Selain tantangan tadi, apa masih ada tantangan-tantangan yang lain yang dihadapi ketika proses pengambilan keputusan? Tantangannya pasti guru yang kontra terhadap keputusan yang diambil itu, artinya dia membutuhkan penjelasan dari rekan guru kenapa harus seperti itu yang harus kita ambil. Berarti memang membutuhkan waktu, membutuhkan proses, tapi pernah tidak mendapatkan rekan guru walaupun kita sudah berikan penjelasan, pemahaman atau seperti apa, tetap tidak mau menerima keputusan bersama? Untuk sampai sejauh ini alhamdulillah ketika kami sudah mengadakan rapat, sudah mencari solusi bagaimana memecahkan masalah itu, kami tidak menemui lagi masalah. Artinya guru yang tadinya kontra itu mau melaksanakan hasil dari keputusan bersama tersebut. Nah, terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah selama Ibu menjalankan tugas, apakah ada jadwal-jadwal tertentu yang telah ditetapkan, ataukah ketika menghadapi masalah atau kasus itu langsung diselesaikan pada saat itu juga? Ketika kami menghadapi masalah atau kasus itu, biasanya kami langsung bersama rekan guru atau rekan sejawat itu langsung kami duduk bersama, artinya mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, berarti langsung saat itu juga diselesaikan. Nah, selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Iya, ada. Ketika saya sebagai kepala sekolah menghadapi masalah atau kendala-kendala berdasarkan atas hasil dari keputusan kami itu, maka saya berkomunikasi dengan pengawas pembina yang ada di sekolah kami. Berarti dalam hal ini melibatkan pengawas pembina. Selain itu, apa masih ada yang lain yang biasa membantu? Sampai sejauh ini tidak ada. Artinya ketika
saya berkomunikasi dengan pengawas pembina, maka masalah itu bisa kami selesaikan. Terkait penyelesaian kasus-kasus yang selama ini, karena tidak ada satu keputusan yang ketika telah dibuat itu membuat ibu merasa menyesal atau merasa bahwa ternyata keputusan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sampai saat ini alhamdulillah untuk perasaan seperti itu tidak, karena apapun yang kami laksanakan itu sudah berdasarkan dari hasil keputusan bersama antara saya dengan rekan-rekan guru. Oke. Nah, dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik? Padahal yang saya petik yaitu bahwa dalam suatu lembaga atau sekolah itu bahwa yang namanya pro kontra itu pasti ada, masalah-masalah, hambatan-hambatan itu pasti ada, tetapi kembali lagi bagaimana saya sebagai pimpinan sekolah dapat berkomunikasi, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru saya, sehingga ketika kami mengalami masalah, maka saat itu juga kami mencari solusi atau alternatif bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut, dan dapat dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Ya. Masih ada pembelajaran lain yang didapat selain tadi komunikasi, kolaborasi. Pembelajaran didapat yaitu bahwa bagaimana kami bersama-sama, kira-kira ini hasilnya apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Ya, berarti ada refleksi. Iya, kami berefleksi, oh ini kira-kira dari berdasarkan keputusan kami ini apakah ini memang berpihak kepada sekolah, kepada anak atau tidak. Ya. Saya kira itu pembelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita semua ya. Baik Bu, saya kira untuk wawancara hari ini saya kira sudah cukup. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu istirahatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.